Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdal Fianski, NIM 1816030112, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, pengertian aspek manajemen. Manajemen adalah suatu proses pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menetapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha yang dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu akan jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga, pelaksanaan adalah proses dalam semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Yang keempat, pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan sesuai selama proses pelaksanaan kerja. Selanjutnya, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Manajemen pembangunan proyek ini meliputi diantaranya, yang pertama, perencanaan proyek adalah pengamalan apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksanaan, peralatan, dan juga anggaran. Yang kedua, penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang ketiga, pengawasan proyek. Mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek adalah suatu hal yang tidak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia, yakni dengan dalam penetapan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen sumber daya manusia juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Adapun fungsi yang bersifat operatif seperti analisis jabatan. Analisis jabatan adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perakiraan hasil produksi. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan. Yang keempat, kompensasi adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personil yang bekerja di suatu perusahaan. Yang kelima, pengembangan. Pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan
bagaimana karyawan biasa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Biasanya disebabkan oleh faktor usia, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi secara statis berupa tempat kerja sama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerja sama atas tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi ini diantaranya: yang pertama, bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya. Baik itu wewenang ini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, wewenang staf adalah wewenang yang membantu si pemilik wewenang ini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen